Piramida. Kayaknya kita semua tahu ya bentuknya gimana. Tapi pernah nggak sih kita mikirin cerita di baliknya? Ini bukan cuma soal bangunan raksasa yang megah loh. Ini adalah sebuah perjalanan panjang, 100 tahun, yang isinya percobaan, kegagalan yang spektakuler, dan kegigihan yang luar biasa. Inilah kisah tentang bagaimana manusia untuk pertama kalinya mencoba menantang kematian itu sendiri. Coba deh bayangin sejenak, kalau kamu punya kekuasaan dan sumber daya yang gak ada habisnya, gimana caranya kamu memastikan dirimu abadi? Nah, inilah pertanyaan yang menghantui para Firaun Mesir kuno. Dan jawaban mereka, yang terbuat dari jutaan ton batu, itu mengubah wajah bumi. Selamanya. Oke, jadi kita bakal ngikutin perjalanannya ya. Mulai dari percikan ide pertamanya yang revolusioner, lalu kita akan lihat serangkaian kegagalan besar yang justru jadi pelajaran paling berharga. Dan akhirnya, kita bakal sampai di puncak mahakarya yang kita kenal sekarang. Yuk kita lihat gimana setiap kegagalan justru jadi fondasi buat kemenangan. Cerita kita mulai sekitar tahun 2686 sebelum Masehi dengan seorang Firaun bernama Djoser. Nah, di zaman dia ini, Mesir lagi damai-damainya, lagi kaya-kayanya. Djoser punya satu ambisi yang gila banget buat zaman itu. Dia bukan cuma mau perjalanan yang aman ke alam baka, dia mau sesuatu yang lebih radikal. Arwahnya harus tetap hidup di sini, di bumi, untuk selamanya. Jadi gini, sebelumnya makam Firaun itu ya gitu-gitu aja. Dibuat dari bata lumpur, material yang sama buat rumah orang biasa. Gampang hancur kena hujan, gampang terkikis waktu. Djoser, dia nggak mau kayak gitu. Dia menolak kefanaan. Dia mau sesuatu yang permanen. Sebuah istana abadi dari batu, materialnya para dewa yang bisa melawan waktu. Nah, ini adalah pergeseran pemikiran yang fundamental banget. Dari tempat istirahat sementara, jadi kediaman abadi. Nah, buat wujudin ide gilanya ini, Djoser nunjuk seorang jenius, arsiteknya, yang bernama Imhotep. Dan yang dilakukan Imhotep ini luar biasa. Dia nggak cuma bangun makam. Dia merancang dan membangun satu kota utuh buat arwahnya Fir'aun di Saqqara. Sebuah kompleks di mana kehidupan setelah mati bukanlah sebuah perjalanan, tapi kelanjutan dari kehidupan di bumi. Oke, untuk memahami kejeniusan Imhotep, kita perlu tahu dulu nih dia mulai dari mana. Fondasi dasar untuk makam bangsawan saat itu adalah mastaba. Bayangin aja kotak persegi panjang dengan atap datar. Simple. Nah, balok bangunan sederhana inilah yang bakal diubah Imhotep jadi sesuatu yang benar-benar baru. Dan disinilah kejeniusan Imhotep kelihatan. Idenya itu brilian banget tapi simple. Dia nggak bikin sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Dia cuma ambil mastaba batu yang udah ada, terus ditumpuk. Mastaba yang lebih kecil di atasnya, terus lagi, sampai 6 tingkat. Hasilnya, bukan lagi sekedar makam, jadilah piramida berunda. Struktur batu raksasa pertama di dunia. Keren banget kan? Kayak tangga raksasa buat arwah Fir'aun naik ke langit. Dan ini yang lebih gila lagi. Ini tuh bukan cuma piramidanya aja. Seluruh kompleks ini adalah replika istana Firaun, tapi dari batu. Ada jalur lari khusus biar arwah Djoser bisa tetap melakukan lari seremonial Hepside buat jaga kekuatannya. Ada bangunan-bangunan yang sengaja dipahat biar kelihatan kayak kayu sama anyaman buluh. Bahkan ada bilik tersembunyi namanya serdab. Di dalamnya ada patung Djoser seukuran aslinya yang seolah-olah hidup, ngintip dari 2 lubang kecil, nungguin persembahan dari para pendeta. Ini beneran kota untuk arwah. Oke, setelah kesuksesan Djoser dan Imhotep yang luar biasa ini, kita mungkin mikir, habis ini pasti lancar jaya. Tapi ternyata salah besar. Generasi setelahnya itu justru dipenuhi ambisi yang kelewat batas dan yang paling penting, kegagalan-kegagalan yang spektakuler. Ini nih, masa-masa learning by doing-nya mereka, kurva belajarnya curam banget. Firaun-Firaun setelah Djoser itu kayak terobsesi buat bikin yang lebih hebat. Ada Sekemkat, dia bikin rencana piramida yang lebih tinggi, ditinggalin gitu aja setelah 6 tahun. Terus ada Kaba, mulai bangun juga, ngeselesai juga. Lalu Huni, dia mulai proyek piramida Meidum yang lebih ambisius lagi, keburu meninggal sebelum rampung. Ini kayak zaman demam piramida, di mana niatnya besar tapi ilmunya belum sampai. Puing-puing kegagalan ini jadi bukti kalau membangun keabadian itu susah banget. Sampai akhirnya, datanglah Firaun Snefru. Dia ini raja pertama dari dinasti keempat dan bisa dibilang dialah pembangun piramida terhebat sepanjang masa.
Dia mewarisi proyek mangkrak di Meidum dan punya tekad baja buat menyempurnakan bentuk piramida. Dan ceritanya ini soal kegigihan, karena dia nggak cuma coba sekali, tapi 3 kali. Oke, percobaan pertama, Snefru nerusin piramida Meidum. Tapi dia nggak puas. Dia mau coba sesuatu yang radikal. Dia mau nutupin tangga-tangga piramida itu pakai batu kapur, biar sisinya mulus licin, bentuk yang kita kenal sekarang. Tapi sayangnya arsiteknya salah hitung. Fatal. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, seluruh lapisan luarnya ambruk, runtuh, nyisain inti piramida yang bentuknya aneh kayak menara hancur. Benar-benar gagal total. Tapi Snefru, dia nggak nyerah gitu aja. Gila kan? Dia pindah ke lokasi baru di Dashur, mulai lagi dari nol. Kali ini, rencananya udah piramida bersisi mulus dari awal. Mereka mulai dengan sudut yang curam banget, 52 derajat. Kelihatan keren, tapi di tengah-tengah pembangunan, retakan mulai muncul. Para arsiteknya panik, mereka sadar ini bakal runtuh lagi kayak di Meidum. Akhirnya, di tengah jalan, mereka ganti sudutnya jadi lebih landai, 43 derajat. Hasilnya, ya piramida bongkok yang unik ini. Monumen yang kelihatan indah, tapi sebenarnya jadi saksi bisu kepanikan dan salah perhitungan. Dan akhirnya, di percobaan ketiga, Snefru berhasil. Nggak jauh dari piramida bongkok, dia bangun piramida merah. Dia pakai semua pelajaran pahit dari 2 kegagalan sebelumnya, dibangun dari awal dengan sudut aman 43 derajat. Dan hasilnya, sempurna. Piramida sejati bersisi mulus pertama di dunia yang berdiri kokoh. Bayangin, setelah puluhan tahun dan 3 kali coba, manusia akhirnya bisa. Oke, Snefru udah susah payah nyiapin fondasinya, udah nemuin resep yang pas. Anaknya, Khufu, tinggal nerusin. Dia mewarisi negara yang tajir, stabil, dan yang paling penting, dia punya contekan cara bikin piramida yang sempurna. Dan Khufu pakai ilmu ini buat bikin sesuatu yang skalanya nggak pernah ada sebelumnya dan mungkin nggak akan pernah ada lagi. Kita ngomongin piramida Agung Giza. Coba deh kita bayangin skalanya. 2,5 juta balok batu. Setiap baloknya itu rata-rata beratnya 2,5 ton. Itu setara 1 mobil SUV besar loh. Dan semua ini digali, diangkut, disusun dengan presisi yang luar biasa. Cuma pakai alat-alat tembaga sederhana dan tenaga manusia. Skalanya itu jujur susah banget dibayangin, bahkan sampai sekarang. Tapi, di balik kemegahan ini mungkin ada sisi gelapnya. Ribuan tahun setelahnya, sejarawan Yunani, Herodotus, nulis kalau Khufu itu seorang tiran. Katanya, dia sampai nutup kuil-kuil dan maksa semua rakyatnya kerja rodi buat proyek raksasanya ini, bikin Mesir sengsara. Entah ini beneran atau cuma gosip kuno, citra ini nempel banget sama Khufu. Nah, disinilah kita lihat tujuan piramida itu berubah. Yang tadinya dimulai sebagai rumah arwah sama Djoser, di tangan Khufu fungsinya jadi beda. Ini contoh sempurna dari arsitektur monumental, bangunan yang ukurannya jauh melebihi fungsi praktisnya. Maksudnya gini, bisa ngerahin segitu banyak orang buat satu proyek yang nggak ada guna sehari-harinya, itu nunjukin kekuasaan yang absolut. Piramida Agung bukan lagi cuma makam, tapi sebuah pernyataan. Lihat, inilah kekuasaanku atas tanah ini dan setiap nyawa di dalamnya. Tentu aja, kalau lihat bangunan segede ini, pasti muncul teori-teori aneh. Dan yang paling populer, ya kalian pasti tahu, ini nggak mungkin dibikin manusia kuno. Ini pasti kerjaan alien. Tapi, ayo kita lihat buktinya ya. Mitosnya bilang piramida itu muncul tiba-tiba udah langsung sempurna pakai teknologi canggih. Tapi faktanya kan kita udah lihat bareng-bareng tadi. Ada jejak evolusi yang jelas banget selama 100 tahun. Ada piramida berundak, piramida yang nggak selesai, piramida yang runtuh, piramida yang bongkok. Semua ini tuh bukti nyata proses trial and error-nya manusia. Justru kegagalan-kegagalan inilah yang jadi bantahan paling kuat buat teori alien. Kalau emang alien yang bikin, ngapain mereka bikin salah berkali-kali? Sejujurnya, cerita aslinya ini jauh lebih mengagumkan daripada cerita fiksi manapun. Ini adalah kisah nyata tentang kecerdasan, kerjasama, dan yang paling penting, kegigihan manusia dalam menghadapi tantangan teknis yang luar biasa. Ini adalah kemenangan yang diraih dengan susah payah, bukan hadiah instan dari langit. Jadi, setelah kita ngikutin perjalanan 100 tahun ini dari satu ide di kepala Djoser sampai megahnya piramida Agung, kita balik lagi ke pertanyaan soal keabadian. Firaun-firaun itu membangun semua ini supaya mereka dikenang selamanya. Nah, sekarang coba kita pikirin zaman kita sendiri. Monumen apa sih yang lagi kita bangun hari ini yang kira-kira bakal bertahan 4.500 tahun lagi dan bisa nyeritain kisah kita ke generasi masa depan?